Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya setiap pribadi kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Hari ini Senin 5 Desember 2022, kita bertemu lagi untuk bersama-sama menerima berkat rohani. Mari kita siapkan hati. Renungan hari ini berjudul Bertemu di Tengah. Kita akan membaca 2 ayat dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24, demikian bunyinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara, terowongan Eurotunnel merupakan terowongan bawah laut yang menghubungkan Folkestone di Inggris dengan Coquelles dekat Calais di Perancis Utara. Panjang keseluruhan terowongan ini mencapai 50,45 km, di mana 39 km diantaranya terletak di bawah laut, yakni di bawah Selat Inggris. Cukup waktu 20 menit untuk menempuh terowongan ini dengan menggunakan kereta berkecepatan tinggi. Pembangunan terowongan Eurotunnel atau biasa disebut Channel, singkatan dari Channel Tunnel, merupakan pekerjaan luar biasa besar. Saking besarnya dana yang diperlukan sampai dibentuk sebuah konsorsium beranggotakan 50 bank besar untuk memberikan pinjaman. Pengeboran Eurotunnel dimulai secara bersamaan, baik dari sisi Inggris maupun dari sisi Prancis. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa pengeboran ini akan benar-benar bertemu di tengah. Tanggal 1 Desember 1990 menjadi momentum mengharukan saat pengeboran terakhir yang menghancurkan dinding batu mempertemukan Graham Fake, pekerja dari sisi Inggris, dan Philip Cosseter, pekerja dari sisi Perancis. Mereka menjadi orang pertama yang berjabat tangan melalui lubang pertemuan tersebut. Beberapa saat kemudian, ratusan pekerja menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya untuk merayakan pencapaian luar biasa itu. Untuk pertama kalinya, Inggris dan Prancis terhubung. Setelah melalui serangkaian uji coba, akhirnya Channel resmi dibuka untuk publik pada tanggal 6 Mei 1994. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan sudah bergerak bahkan sebelum kita memintanya di dalam doa. Saat kita berdoa meminta kehidupan yang lebih baik, Tuhan bekerja dari dua sisi. Dari sisi yang satu, Tuhan mempersiapkan kita. Tuhan tidak serta-merta menjawab doa kita. Dia terlebih dahulu memoles hidup kita supaya pantas menerima berkat itu. Hal itu dilakukannya supaya kita mendapatkan berkat yang spesial, tepat seperti yang kita doakan. Dari sisi yang lain, Tuhan juga mempersiapkan orang-orang atau hal-hal yang akan menjadi saluran berkat itu. Dan pada waktunya Tuhan, kita dan berkat tersebut pun bertemu. Saudara-saudara, kita tentu ingat kisah Yusuf yang saudara bisa baca kisahnya di kitab Kejadian. Ada beberapa banyak pasal itu, cerita tentang Yusuf. Jauh hari sebelum kelaparan melanda seluruh bumi, Tuhan sudah mengirim Yusuf ke Mesir. Meski dengan cara yang menyakitkan, karena harus dijual sebagai budak, lalu difitnah, dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi lewat kehadiran Yusuf di Mesir, keluarga besar Yakub terpelihara. Kita lihat cara kerja Bapa di sorga begitu sistematis, saudara. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya, sekali lagi percaya, dan sabar menanti waktunya Tuhan. Biasanya
kita kehilangan kepercayaan oleh karena kita tidak sabar menanti waktu Tuhan. Seringkali kita maunya segera dituruti, instan. Tetapi itu tidak akan membuat hidup kita menjadi dewasa secara rohani. Nah, saudara-saudara, bila saat ini ada di antara kita sedang diliputi masalah, percayalah, imanilah bahwa dari ujung sana Tuhan sedang mempersiapkan jawaban doa buat kita. Langkah kita diaturnya supaya sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, janganlah kita keraskan hati kita ketika Tuhan sedang menuntun kita menuju sebuah arah. Karena biasanya kita sok pinter. Kalau kita berdoa, lalu kita sisipkan, harusnya begini loh Tuhan, harusnya pekerjaanku ini mendapatkan kenaikan gaji. Harusnya aku mengerjakan hal ini, hal itu, bekerja sama dengan bos ini, bos itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan punya cara tersendiri yang tidak terjangkau oleh akal kita. Dan apa yang Dia rencanakan, jalan yang Dia pilih, itu ya sempurna. Justru yang paling baik buat kita. Cuma karena kita nggak paham. Jadi kita tidak sabar. Pagi hari ini kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan menuntun kita pada suatu jalan yang tidak kita inginkan, tidak pernah kita bayangkan, jangan kita menjadi putus asa, lalu kita berontak. Jangan mengeraskan hati terhadap tuntunan Tuhan, saudara. Mari teruslah berjalan di jalur itu. Karena kita pasti sampai ke masa depan yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Yeremia 29 ayat 11. Demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, itulah yang dipersiapkan Tuhan. Tetapi karena kita seringkali tidak sabar, kita cari jalan sendiri, kita menerobos jalan yang sebenarnya ujungnya menuju maut, maka hari depan kita tetap samar-samar, bahkan bisa jadi gelap. Tetapi pagi hari ini kita harus mengerti. Kita berdoa dan Tuhan bekerja secara tersembunyi. Tidak kita ketahui, Dia sedang mempersiapkan segala sesuatu supaya doa kita itu menemui jawaban yang tepat, yang terbaik buat kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Kita meminta, lalu kita serahkan. Silahkan Tuhan bekerja, aku mau mengikuti kehendak-Mu. Itulah respon atau sikap yang paling baik. Sehingga Tuhan tidak terhambat oleh karena kita berontak. Tuhan mempersiapkan waktu, mempersiapkan pertolongan bagi kita. Tidak ada halangan karena kita ikuti terus kehendak-Nya. Tapi ketahui sendiri, kalau kita seringkali berontak, lalu kita lari kepada orang yang lain, kepada pihak lain, kita mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain, maka pekerjaan yang Tuhan lakukan itu terhambat terus. Sehingga lebih lama kita menantikan. Sebab itu paling bagus nurutlah sama Tuhan. Banyak konsultasi sama Tuhan, banyak berbicara, banyak curhat, banyak memuji, banyak menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib bagi kehidupan kami anak-anak-Mu ini. Seringkali kami tidak mengerti bahwa Tuhan, Bapa yang sempurna menyediakan jawaban,
bahkan sebelum kami memintanya di dalam doa. Pagi hari ini, lewat renungan yang sudah kami terima, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya hati kami dibersihkan oleh firman-Mu, sehingga di dalam hati kami hanya ada kepercayaan kepada Engkau saja, tidak kepada yang lain. Ada penyerahan hanya kepada Tuhan sendiri, tidak berserah kepada yang lain. Kami tidak lagi mau mencari pertolongan dengan kekuatan sendiri, tetapi sepenuhnya kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, karena Engkau selalu bekerja untuk kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dan rencananya tidak pernah gagal. Lalu apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Selamat berkarya. Renungkanlah pertanyaan ini dan jawablah kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Haleluya. Amin.